Kisah ini dimulai di sebuah lautan, di mana di sana ada seorang penyelam yang sedang memerhatikan habitat laut. Dan perkenalkan, seorang anak muda berumur 22 tahun yang bernama Suzukawa Tsuneo. Nah, si Tsuneo ini adalah seorang pekerja keras. Bahkan tak jarang, dia selalu mengambil kerja sampingan, hanya untuk mendapatkan uang tambahan. Nah, di suatu hari, ketika Tsuneo ingin pulang ke rumahnya, tiba-tiba dari arah tanjakan, ada seorang wanita yang meminta pertolongan, gara-gara ia yang tidak bisa mengendalikan kursi rodanya. Dan waktu wanita itu mau terjatuh, secara cepat si MC kita langsung menangkapnya dan berhasil menyelamatkan si wanita tersebut, yang terungkap bernama Jose. Lalu kemudian, nenek dari Jose pun akhirnya berterima kasih kepada Tsuneo karena telah menyelamatkan cucunya yang lumpuh ini. Tapi entah mengapa, pertemuan di antara Tsuneo dan Jose ini tidak begitu baik. Gara-gara ia merasa kalau Tsuneo ini adalah orang yang mesum. Bahkan di saat Tsuneo ditawari untuk makan dulu oleh neneknya Jose di rumahnya, si Jose terlihat cuek sekali dengannya dan mengatakan jika Tsuneo datang ke sini hanya untuk makan secara cuma-cuma. Selesai makan-makan, si Tsuneo pun berpamitan pulang kepada neneknya Jose. Nah, sebelum ia ingin keluar, si nenek pun menghentikannya dulu, mengatakan kalau Tsuneo ingin uang tambahan, maka ia boleh bekerja di sini. Dan untuk pekerjaan yang dimaksud, ternyata adalah menjaga si Jose. Dengan satu aturan, yaitu tak boleh membawa Jose keluar sendirian. Dan untuk masalah makanan, si Tsuneo tak perlu khawatir, karena ia sudah menyiapkan itu semua di dalam kulkas. Jadi selamat bekerja. Sebulan kemudian, terdapat Tsuneo yang sedang mabuk-mabukan bersama dengan kawan-kawannya, yang bernama Mei dan Hayato. Nah, di sini, si Tsuneo tengah curhat kepada mereka berdua. Kalau pekerjaannya sekarang ini cukup amat melelahkan. Apalagi harus mematuhi apa yang dikatakan oleh Jose kepadanya, yang membuat dirinya ingin sekali menjitak kepala si Jose. Besok harinya, ketika Tsuneo tengah melihat ikan-ikan di akuarium, tiba-tiba saja muncullah profesor di kampusnya Tsuneo yang ingin mengatakan kepadanya jika makalah darinya telah ia kirimkan ke profesor di Universitas Meksiko. Dan Profesor Meksiko pun menyukai makalah tersebut, lalu menginginkan si Tsuneo untuk belajar di sana. Mendengar hal itu, membuat ia berterima kasih kepada profesornya ini dan akan bersungguh-sungguh untuk belajar lebih giat lagi, supaya bisa dapat beasiswa untuk bisa pergi ke negara Meksiko. Besoknya lagi, si Tsuneo seperti biasa pergi bekerja di kediaman Jose dan melihat jika tidak ada orang sama sekali di rumah ini. Lalu ketika ingin mengecek kamar dari Jose, ternyata tidak ada orangnya di dalam. Tapi yang menjadi fokus utama dari si Tsuneo adalah dekorasi dan gambarnya Jose, yang bertemakan sebuah lautan. Namun baru saja ingin terpukau akan gambar-gambar itu, tiba-tiba ada suara dari neneknya Jose, yang membuat Tsuneo pun bergegas keluar dari sana. Dan ketika sampai di luar, si nenek pun meminta Tsuneo untuk mencari Jose yang hilang entah kemana. Di sisi lain, terdapat Jose yang terus mengayuh kursi rodanya, hingga akhirnya si MC pun berhasil menemukannya dan sempat menyelamatkan si Jose yang nekat menerobos rel kereta api. Nah, di sini si Jose meminta Tsuneo untuk membawanya ke laut, yang awalnya ditolak oleh Tsuneo. Tapi karena dirinya mulai berubah pikiran, barulah Tsuneo mengabulkannya. 280 円。俺はチャージ。Setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang, pada akhirnya mereka pun sampai ke tujuan. Melihat ada lautan yang selama ini ia idam-idamkan, tanpa pikir panjang si Jose pun langsung menuju ke sana. Hanya ingin tahu apa rasa dari laut tersebut. Karena pada saat ia masih kecil, ia selalu dibawa ke laut oleh ayahnya dan memberikan pertanyaan ke Jose, bagaimana rasanya laut. Namun pertanyaan itu tidak pernah terjawab, gara-gara si ayah yang malah meninggal dunia. Maka dari itulah, si Jose harus memastikan secara langsung di sini, supaya bisa mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari-cari. Melihat kegigihannya Jose, membuat si Tsuneo pun membantunya untuk merasakan air yang ada di sana, sambil terus menggendongnya dengan penuh canda dan tawa. Di malam harinya, kita bisa melihat kalau mereka berdua dimarahi oleh nenek-nenek tua bangka ini
gara-gara pulangnya terlalu malam. Ketika nenek tersebut sudah pergi dari hadapan mereka, si Suneo pun menawarkan ke Jose untuk pergi kemana lagi selanjutnya. Dan Jose pun langsung menjawabnya dengan cara berbisik kepadanya. Dan ya, dengan rencana si Jose inilah, kita bakalan melihat perjalanan mereka dari hari ke hari. Di perpustakaan, terdapat Jose yang sedang membaca buku favoritnya di sana. Lalu setelahnya, dia pun mengisi formulir terlebih dahulu, supaya bisa meminjamkan buku, karya dari François Sagan. Di tengah sedang mengisi formulir, tiba-tiba karyawan yang ada di sana mulai merasa semangat, gara-gara ia melihat Jose yang juga suka buku dari karya si Sagan. Dan perkenalkan seorang wanita berkacamata ini, yang bernama Kana. Dan ya, mereka berdua pun pada akhirnya menjadi teman. Selesai berada di perpustakaan, barulah si Suneo mengajaknya untuk mampir ke tempat kerjanya dulu. Dan ketika sampai di sana, alangkah terkejutnya Hayato melihat kalau ada wanita idamannya di sini dan memperkenalkan diri kepada si Jose. Nah, di sepanjang Jose berada di sana, dia melihat kalau Suneo sangat akrab sekali kepada seorang wanita. Siapa lagi kalau bukan si Mei? Membuat Jose pun auto cemburu cuy. Dan pergi meninggalkan Jose di sana. Ya, walaupun Suneo sempat menghentikannya, tapi karena Jose memintanya untuk tak usah mengejarnya, membuat Suneo pun tak bisa apa-apa. Keesokan harinya, ketika Suneo tengah menjaga toko, tiba-tiba saja dia mendapatkan informasi di ponselnya, mengabarkan jika dirinya mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Yang seketika itu juga membuat Suneo pun merasa senang mengetahui jikalau ia akhirnya mendapatkan beasiswa dan akan berangkat pada bulan Maret depan. Di malam harinya, terlihat Jose yang masih sibuk ngelukis di dalam kamarnya. Lalu tak lama kemudian, muncullah Suneo di kediamannya. Awalnya, si Jose tak membutuhkan kehadirannya di sini. Namun karena sudah dibujuk dengan membawa berupa lampion ikan, barulah Jose luluh. Nah, di tengah asiknya bercerita, tiba-tiba saja mereka berdua tak sengaja mendekatkan wajah mereka satu sama lain, sehingga membuat wajah Jose dan Suneo merah merona. Beberapa hari kemudian, diadakan upacara pemakaman untuk neneknya Jose yang mempunyai riwayat sakit jantung. Dan kondisi inilah membuat Jose merasa terpukul. Apalagi setelah ini, ia tidak tahu lagi apa tujuan selanjutnya. Nah, karena kematian dari nenek Jose lah, membuat Suneo banyak melamun akhir-akhir ini. Dikarenakan ia memikirkan soal keadaan si Jose yang hanya tinggal sendirian di sana. Di sisi lain, terdapat Jose yang sedang murung di jembatan. Dan tanpa diduga, muncullah si Mei di hadapannya. Nah, melihat kalau ada Mei di sini, membuat Jose agak bad mood dibuatnya. Dan ingin tahu, kenapa Mei ada di sini? Mendengar ucapan itu, si Mei pun menjawab, kalau ia meminta kepada Jose untuk membebaskan Suneo. Dikarenakan Suneo ingin belajar ke luar negeri dan akan berangkat di bulan Maret mendatang. Sontaklah Jose begitu terkejut mengetahui jika pembantunya itu ingin belajar ke luar negeri tanpa memberitahunya sedari awal dan mempertanyakan kenapa Mei harus meminta izin kepadanya. Lalu pergi meninggalkan Mei di sana. Nah, sebelum Jose benar-benar pergi, si Mei pun mengatakan kepadanya bahwa alasan Suneo yang sering bersama dengan Jose, ya karena si Suneo merasa kasihan terhadapnya. Sontaklah si Hayato menegur si Mei yang malah mengatakan seperti itu. Lalu meminta Jose untuk tidak perlu menanggapi ucapan Mei tadi. Singkat cerita, ketika Suneo tengah berada di rumahnya Jose, untuk sekedar melihat kondisinya saja. Nah, di tengah hal tersebut, si Jose tiba-tiba ingin pergi ke laut. Sebagai bentuk tugas terakhir Suneo yang bekerja di sini. Setelah sampai ke tujuan, barulah mereka menikmati lautan di hari yang mendung. Tapi yang bikin aneh adalah, jika si Jose malah menangis di sini, lalu menyudahi sesi kali ini. Nah, melihat Jose yang malah sebentar saja melihat lautan, membuat Suneo pun mempertanyakan maksud dari semua ini. Dan kenapa juga si Jose malah menangis tanpa sebab? Mendengar hal itu, si Jose pun hanya mengatakan, jika orang sehat seperti Suneo tidak akan pernah mengerti. Sembari pergi meninggalkan Suneo yang hanya bisa terdiam mematung. Nah, untuk alasan dibalik Jose yang menangis tadi, itu dikarenakan si Suneo yang sebentar lagi mau berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya di Meksiko. Oke, lanjut ke cerita.
Di saat masih terdiam sejenak, si Suneo pun pada akhirnya menyusul Jose. Di sisi lain, terlihat Jose yang sedang ingin menyeberang jalan. Namun tiba-tiba saja, rodanya mendadak macet. Dan seketika melihat situasi ini, membuat Suneo pun bergegas menyelamatkannya. Tapi yang ia tidak sadari adalah, jika ada mobil dari arah si Suneo itu sendiri, maka terjadilah sebuah kecelakaan. Nah, setelah Jose meneriaki nama dari Suneo, tiba-tiba ada mobil yang memberhentikan kendaraannya dan langsung memanggil para ambulan. Di sisi lain, terdapat Jose yang begitu khawatir dengan kondisi dari pembantunya itu, sampai-sampai dirinya gemetaran setengah mati. Ketika Suneo telah siuman, si perawat pun memberikan keterangan kepadanya. Jika si Suneo tadi mengalami kecelakaan yang cukup fatal, sehingga membuat perawat pun mulai memanggil dokter untuk mengecek kondisinya lebih lanjut. Dan ketika sampai di ruang dokter, si dok pun mulai mengatakan jika si Suneo mengalami gegar otak. Tapi untungnya tidak ada kerusakan serius. Dan untuk organ dalamnya, itu aman semua. Namun hal yang paling fatal adalah di bagian kaki kanannya, yang mengalami patah tulang ekstrim. Dan untuk kemungkinan sembuhnya, itu masih belum diketahui. Nah, mendengar keterangan tersebut, membuatnya hanya bisa terdiam. Bahkan waktu ia dijenguk oleh Jose, dia malah melamun saja. Namun penderitaannya tidak sampai di situ. Karena pada saat si profesor menjenguk dirinya, si profesor bilang sesuatu. Jika si Suneo tidak dapat kesempatan untuk berangkat ke luar negeri, dan akan digantikan oleh orang lain. Namun bisa saja, si Suneo bisa dapat kesempatan lagi di lain waktu. Mendengar hal itu, si Suneo pun merasa sedih, mengetahui jika dia tidak akan bisa menyelam lagi. Dan kalau hal itu terjadi, maka dia kehilangan alasannya untuk pergi ke luar negeri. Di suatu hari, ketika Suneo dibawa keluar oleh Mei di sini, hanya untuk mencari udara segar. Nah, di tengah hal tersebut, si Mei mulai memberi semangat kepada Suneo agar tidak mudah menyerah begitu saja. Sontaklah Suneo begitu kesal, mempertanyakan bagaimana kalau dia tidak berhasil, sambil mengatakan dengan nada yang keras. Mendengar ucapan tersebut, si Mei pun tanpa pikir panjang, langsung mengungkapkan perasaannya kepada Suneo. Dan untuk alasan ia mengatakan hal ini sekarang, ya, karena dia tidak ingin menghalangi tujuan dari Suneo itu sendiri. Maka dari itu, dia terus menahan rasa sukanya tersebut. Nah, setelah ada drama singkat di antara Mei dan Suneo, kita bakalan melihat kalau si Mei mendatangi kediaman si Jose hanya untuk mengatakan jika Suneo menyerah untuk melanjutkan pendidikannya dan akan menjadikan Suneo sebagai miliknya sahaja. Lalu menambahkan jika ia akan memberikan cinta yang cukup untuk membuat Suneo melupakan cita-citanya itu. Karena sedari awal, ia tidak pernah menginginkan Suneo untuk pergi ke luar negeri. Dan perlu si Mei tekankan lagi, jika ia lebih mengenal si Suneo lebih baik dibandingkan dengan Jose sendiri. Mendengar semua curhatan dari Mei, membuat si Jose pun menjawab seperti ini. Jika pembantunya itu tidak pernah menyerah begitu saja. Apalagi kalau Suneo itu tidak akan pernah melupakan kegemarannya terhadap lautan. Dan walaupun ia hanya mengenal Suneo baru-baru ini, tapi perasaannya kepada Suneo itu jauh lebih besar. Nah, mendengar hal ini, si Mei pun meminta Jose untuk membuktikan kecintaannya itu, sambil pergi meninggalkan tempat tersebut. Wah, jadi rival nih kayaknya. Dan untuk membuktikan hal itu kepada Mei, maka dia memutuskan untuk melakukan rencana besar yang akan membuat si Suneo mempunyai motivasi lagi untuk terus meraih cita-citanya. Setelah selesai merencanakan semuanya secara matang, barulah si Suneo diajak oleh Hayato untuk pergi ke perpustakaan. Dan ketika sampai di sana, si Jose pun mulai menceritakan sebuah kisah Putri Duyung dan Sayap Bersinar. Nah, cerita ini diawali oleh si Putri Duyung yang menerima sebuah kerang ajaib. Lalu kerang itu mulai berbicara jika sang putri bisa menggunakannya untuk berubah menjadi manusia dan akan kembali menjadi Putri Duyung lagi. Tapi jika sang putri mengharapkan hal lain, maka bisa saja sang putri akan menjadi gelembung dan akan menghilang untuk selamanya. Setelah mendengar ucapan dari kerang ajaib, barulah si Putri Duyung mengerti, lalu mulai berubah menjadi manusia. Nah, di daratan sana, tanpa sengaja ada seekor harimau yang ingin memangsa si Duyung tersebut.
Nah, di saat si duyung telah terpojok, tiba-tiba muncullah seorang pria bersayap yang turun dari langit, yang langsung menolong si duyung tersebut. Lalu berterima kasih kepada si pria sayap itu. Nah, karena musim semi bakalan tiba, si pria sayap itu mempunyai mimpi besar. Jika ia ingin sekali terbang sangat jauh ke laut yang berkilau, agar bisa terus bersama dengan sekelompok ikan jingga di sana. Selain itu juga, mereka berdua selalu pergi ke banyak tempat, yang membuat hari mereka begitu indah. Tapi hal semacam itu hanyalah sementara. Karena ketika si duyung mau diterkam oleh si harimau lagi, muncullah sang pria bersayap. Tapi kali ini, si pria harus terluka dan kehilangan sayapnya, diakibatkan oleh harimau itu sendiri. Yang seketika itu juga, si duyung pun meminta kepada kerang ajaib agar bisa menyembuhkan luka dari si pria bersayap. Ya, walaupun si pria berhasil disembuhkan, tapi tidak untuk sayapnya, yang tidak akan pernah kembali lagi. Dan mulai pesimis kalau dia tidak bisa meraih apa yang ia mau. Tapi si putri duyung pun menjawab, jika si pria bisa meraih mimpinya. Karena dirimu mempunyai sayap yang lebih besar di dalam hatimu. Dan dengan sayap itulah kau telah melindungiku dan mendorongku untuk terus maju. Dan setelah mendengar semua itu, si pria pun berusaha terus-menerus untuk bisa mencapai lautan tersebut. Hingga akhirnya hal itu pun terwujudkan. Nah, karena sang pria telah mencapai tujuannya, maka si duyung pun kembali ke habitat semula. Dan dongeng itu pun selesai. Mendengar cerita barusan, membuat Suneo pun mulai tergerakkan dan tidak akan menyerah mulai saat ini. Nah, dengan melakukan rehabilitasi secara rutin, pada akhirnya si Suneo pun bisa berjalan lagi dan akan dipulangkan beberapa hari lagi. Membuat si Jose yang ada di ruang pasien ikut senang mendengarnya. Dan oleh karena itu, si Suneo ingin Jose menjemputnya di jam 10. Dikarenakan pada tanggal 24, dia bakalan keluar ke rumah sakit ini. Dan Jose pun mengiyakan. Tapi perkataan tersebut tidak ditepati olehnya. Karena sudah berjam-jam, si Suneo menunggu kedatangan Jose di aula rumah sakit. Dan mulai khawatir kepada wanita itu. Dan benar saja, kekhawatirannya pun terjadi. Ketika ia mengecek rumahnya Jose, ternyata tidak ada orangnya di dalam. Bahkan waktu menanyakan keberadaan Jose kepada Kana, dia pun tidak mengetahui juga. Membuat teman-temannya pun mulai mencarinya kemana-mana. Di sisi lain, terdapat Jose yang sedang berada di kebun binatang. Lalu setelahnya, dia pun pergi entah kemana. Namun ketika ia tengah melamun, tiba-tiba seorang bapak-bapak tak sengaja menyenggol kursi rodanya, yang mengakibatkan dirinya harus terjun ke bawah dengan cepat. Namun untungnya, si Suneo gercep nolongin si Jose yang mau jatuh ke aspal. Di saat Jose telah diselamatkan, si Suneo pun berkata kepadanya, jika gara-gara kehilangan Jose lah, dirinya tanpa sadar mulai berlari sekuat tenaga. Dan ingin tahu alasan dibalik tindakan Jose yang mau kabur dari rumah. Lalu Jose menjawab, kalau ia mau menjadi ilustrator buku gambar dan ingin hidup mandiri mulai sekarang. Itu berkat dorongan Suneo dari belakang. Namun tiba-tiba saja, si Suneo pun memotong pembicaraan, mengatakan jika ia menjadi pelayan bukan demi si Jose, melainkan dari kehendaknya sendiri yang ingin menjadi pelayannya. Lalu mulai mengungkapkan perasaannya kepada Jose, yang membuat Jose pun mengungkapkan rasa sukanya juga kepada Suneo. Dan ya, mereka pun akhirnya saling berciuman. Di post-credit scene, kita diperlihatkan Jose yang sedang duduk di bawah pohon sakura. Namun tiba-tiba saja, muncullah Suneo di hadapannya. Yang ia kira ini hanyalah mimpi. Ternyata beneran si Suneo yang ia kenal. Dan menjelaskan kalau ia sedang liburan musim semi. Jadi ia berinisiatif untuk pulang saja ke Jepang. つねおのくせに生意気や。